Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikra Suryani. Saya dari Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya dengan NIM 0603 1282 328026. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan strategi pembelajaran ekonomi yang diampu oleh Ibu Dewi Kuryati dan juga Ibu Dewi Pratita. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi modul pembelajaran yaitu Problem Based Learning. Untuk itu disimak ya videonya. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari Problem Based Learning. Apa sih pengertian dari Problem Based Learning itu? Jadi, dikutip dari Dahri tahun 2022, proses pembelajaran berdasarkan masalah merupakan pendekatan belajar yang memanfaatkan masalah sebagai titik tolak untuk mendapatkan dan mengintegrasikan pendidikan yang baru. Jadi, guru ini bakal memberikan kepada siswanya itu sebuah masalah atau tantangan yang perlu dipecahkan oleh siswanya secara berkelompok sehingga siswanya nanti dapat mengidentifikasikan masalahnya, mengumpulkan informasi yang terkait dengan masalah tersebut dan mencari solusi atas masalah secara berkelompok. Nah, metode ini dapat melatih siswa berpikir kritis, kolaborasi, dan mengembangkan keterampilan siswa dalam menyelesaikan masalah. Kita mengetahui pengertian dari Problem Based Learning tadi, kita akan lanjut pada latar belakang dari model pembelajaran yang satu ini. Nah, Problem Based Learning tadi terbentuk karena adanya perubahan struktur pendidikan yang awalnya berpusat di Teacher Center berubah menjadi Student Center. Kenapa sih bisa berubah Teacher Center ini ke Student Center? Karena Teacher Center ini sudah dianggap tidak berlaku untuk sekarang atau kurang efektif dalam mengembangkan kemampuan peserta didiknya. Nah, makalah terbentuk yang sekarang yang namanya Student Center, yaitu lebih berpusat kepada peserta didiknya, supaya peserta didiknya tadi bisa terlibat lebih aktif dan secara langsung dapat memecahkan masalahnya secara nyata. Nah, PBL tadi juga menekankan pada proses pembelajaran aktif di antara siswa-siswa yang nantinya mereka akan diberikan masalah dan juga mereka akan disuruh untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, hal tersebut didasarkan pada premis jika siswa akan lebih termotivasi dan lebih memahami materi ketika mereka belajar dalam konteks yang lebih nyata di kehidupan mereka. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah penerapan dari model yang satu ini. Jadi menurut Aren sendiri, untuk langkah yang pertama yaitu melakukan orientasi masalah kepada peserta didik. Nah, untuk contoh penerapan di kelasnya ini, guru bisa menjelaskan tujuan pembelajaran. Kemudian bisa menjelaskan logistiknya, yaitu berupa bahan dan alat apa sih yang akan dibutuhkan untuk penyelesaian masalah nanti, serta memotivasi para peserta didik untuk terlibat secara langsung dalam pemecahan masalah yang telah dipilihnya. Kemudian tahap yang kedua itu ya mengorganisasikan para peserta didik tadi untuk belajar. Jadi guru bisa membantu para peserta didiknya untuk mendefinisikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Dan guru juga bisa membantu para peserta didiknya untuk dibagi menjadi beberapa kelompok, sekitar 3 atau 4 kelompok. Dan untuk yang ketiga itu adalah membimbing kelompok investigasi. Jadi guru mendorong para peserta didiknya untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melakukan eksperimen supaya nanti mereka bisa menemukan penjelasan dan juga pemecahan masalah dari masalah yang telah mereka pilih sebelumnya. Untuk tahap yang keempat, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi guru membantu peserta didik dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai dengan tugas yang telah diberikan, seperti dapat berupa laporan, video, atau model, serta membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya. Untuk tahap yang terakhir atau tahap yang kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalahnya. Nah, guru ini akan membantu peserta didik untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap hasil penyelidikan serta proses-proses pembelajaran yang telah dilaksanakan sebelumnya. Baiklah, saya akan lanjut pada materi kelebihan dan juga kekurangan dari model pembelajaran Problem Based Learning. Mengutip dari Warsono dan juga Haryanto dalam Nur DKK tahun 2016 di halaman 135, untuk kelebihannya sendiri, yaitu yang pertama, membuat guru dan siswanya itu akan menjadi semakin akrab. Nah, untuk yang kedua, diskusi antar kelompok akan memupukkan rasa solidaritas dengan teman sekelas di antara sesama siswanya. Untuk yang ketiga itu, siswa akan terbiasa menghadapi masalah dan merasa tertantang untuk menyelesaikan masalah, baik di dalam kelas ataupun di luar kelas. Nah, untuk yang keempat atau yang terakhir, siswa akan terbiasa dalam menerapkan metode eksperimen. Untuk kekurangan dari model pembelajaran Problem Based Learning sendiri, yang pertama ini yaitu masih banyak guru yang belum mampu untuk mengantarkan siswa kepada pemecahan masalahnya. Untuk yang kedua itu, Problem Based Learning ini memerlukan biaya yang tidak murah dan juga waktu yang tidak singkat. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu sulit dipantau oleh guru ketika aktivitas siswanya ini dilaksanakan di luar kelas.
Baiklah, terdapat kesimpulan dari pembahasan yang telah saya sampaikan sebelumnya. Kesimpulannya sendiri yaitu model pembelajaran ini menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran dengan menggunakan masalah nyata untuk kegiatan belajar mereka. Nah, dalam PBL sendiri, siswa ini bekerja secara kelompok untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi, dan juga menemukan solusi, sehingga nanti mereka dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, berkolaborasi, dan juga penyelesaian masalah. Selain itu, problem-based learning juga mendorong siswa untuk menyusun pengetahuannya sendiri. Nah, juga mereka bisa meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan memperkuat rasa percaya diri. Kemudian, problem-based learning juga muncul sebagai respon terhadap kebutuhan pendidikan yang lebih nyata dan lebih bermakna bagi siswa dengan menggeser model pembelajaran yang sebelumnya, yaitu teacher center menjadi student center. Dengan menerlibatkan siswa secara langsung dalam penyelesaian masalah yang lebih relevan dalam kehidupan mereka, diharapkan motivasi dan pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran akan meningkat. Untuk kelebihan dari problem-based learning sendiri mencakup peningkatan interaksi antar guru dan siswanya, pengembangan solidaritas antar siswa dalam menghadapi masalah, serta penerapan metode eksperimen. Namun, kekurangannya sendiri yaitu meliputi tantangan bagi guru untuk membimbing siswa menuju penyelesaian masalah, kemudian ada biaya dan waktunya yang tidak sedikit, serta kesulitan untuk pengawasan aktivitas jika problem-based learning tadi dilakukan di luar kelas. Baiklah, sekian pembahasan dari materi problem-based learning ini. Mohon maaf jika dalam penyampaiannya masih terdapat banyak kesalahan dan juga masih kurangnya materi dalam pembahasan tersebut. Untuk itu, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.